Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan motorik bagi perkembangan anak. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun itu yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan oleh anak seusianya, seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-teman. Apabila pada masa pertumbuhannya mengalami hambatan seperti malas bergerak, kegemukan, dan sebagainya, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya ketika anak tersebut di sekolah. Sementara itu, secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara umum. Misalnya saja, anak yang kurang terampil menendang bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola, seperti yang dilakukan teman sebayanya. Hal itu menyebabkan ia menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keterampilan motorik yang di dalamnya tercakup keterampilan gerak sangat diperlukan anak untuk bermain. Selanjutnya, yang pertama ini peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Jika dilihat dari kacamata fisiologis, ketika anak bergerak atau berolahraga secara tidak sadar, organ tubuhnya itu akan beradaptasi atau terlatih dengan beban kerja yang dilakukan anak. Organ-organ tubuhnya terstimulasi untuk melakukan proses metabolisme dengan baik, dan anak akan menjadi sehat serta terhindar dari penyakit hipokinetik. Penyakit hipokinetik itu seperti penyakit jantung, obesitas, stroke, dan sebagainya. Menanamkan kebiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil, misalnya saat anak usia dini. Biasanya kegiatan olahraga yang dilakukan oleh anak berawal dari kegiatan motorik kasar yang sering dilakukan anak sehingga menjadi pola gerakan yang berulang-ulang dan menjadi aktivitas rutin yang dilakukan anak. Jika anak terbiasa berolahraga dari kecil, hal itu akan membantu mengoptimalkan pertumbuhan anak. Kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat. Banyaknya aktivitas gerak juga dapat mengontrol berat badan anak yang gemuk karena kurangnya aktivitas yang dilakukan anak dibandingkan anak yang memiliki berat badan ideal. Sehingga kalau misalkan anak itu sering bergerak, maka berat badannya itu juga bisa terkontrol gitu kan. Kalau misalkan kurang gerak itu kan berat badannya itu tidak terkontrol. Nah, kurang aktifnya anak dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Nah, biasanya memang benar sih kalau misalkan anak-anak yang aktif itu jarang banget itu sakit ya, dibandingkan dengan anak-anak yang biasanya di sekolah itu yang cuma duduk manis gitu kan. Ketika pembelajaran cuma duduk aja, ketika setelah selesai mengerjakan tugas itu dia langsung duduk, nggak berlari-lari gitu kan. Biasanya anak itu memang sering sih izin atau sakit gitu ketika sekolah. Nah, jika tulangnya kuat, hal itu akan membuat kekuatan anak juga bertambah. Hal ini disebabkan ketika anak berolahraga, otot-otot yang bergerak akan terlatih dan mengakibatkan tempat melekatnya otot tulang pun ikut menjadi kuat. Ada sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa anak-anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik. Lebih jauh meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Namun, untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberi tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya seperti berlari dan melompat, serta membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu.
Nah, sejak kecil, anak harus diberikan berbagai kegiatan fisik yang bervariasi dan yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Jika seorang anak berhasil melakukan suatu aktivitas fisik atau gerakan, selanjutnya ia mau berpartisipasi kembali dalam kegiatan tersebut. Namun ketika kecil, seorang anak sebaiknya diberikan kebebasan untuk menemukan sendiri kegiatan atau aktivitas fisik yang sesuai dengan keinginannya dan cocok dengan kemampuannya atau general development. Jangan sampai orang tua memaksakan anak untuk menekuni satu aktivitas atau cabang olahraga saja tanpa menghiraukan aktivitas lain. Hal ini dikhawatirkan akan membuat anak tertekan dengan tuntutan yang sebenarnya kurang ia sukai. Oleh sebab itu, sejak kecil anak perlu dikenakan dengan berbagai jenis aktivitas fisik yang dapat melatih kemampuan motoriknya. Jika anak memulai aktivitas fisik saat ia sudah dewasa, ia akan mengalami banyak hambatan disebabkan pengalaman gerak yang kurang ketika masa kanak-kanak. Misalnya, seorang anak dari kecil telah dikenakan dengan permainan aktivitas sepak bola atau bulu tangkis, ia akan memulai mencoba gerakan-gerakan yang ada dalam permainan sepak bola atau bulu tangkis dan mungkin menyenanginya. Ketika ia menemukan permainan itu lagi, ia sudah mengenalnya dan bisa melakukannya dengan baik. Berbeda dengan anak yang belum pernah melakukan olahraga bulu tangkis dan sepak bola tadi, karena kalau dia belum pernah melakukan itu, ia akan canggung dan mulai dari nol lagi untuk mempelajari gerakannya. Begitu juga jika si anak kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya sendiri, kemungkinan ia semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah mengenalnya.